Sobat Ruang Risalah yang dirahmati Allah. Sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mendapatkan sebuah pengalaman yang luar biasa yang merupakan dari penyempurnaan agama Islam. Pengalaman itu adalah Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan Nabi pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjid Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha, suatu wilayah yang tidak terjangkau hakikatnya oleh nalar manusia. Pada kesempatan tersebut, Rasulullah SAW bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umumnya, peristiwa Isra dan Mi'raj sangat membingungkan karena sulit diterima oleh nalar manusia. Video ini bertujuan untuk mengulas peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dalam berbagai perspektif, terutama perspektif historis dan perspektif rasionalitas. Dakwah Nabi Muhammad mengalami penentangan hebat dari masyarakat Mekah. Kepedihan yang luar biasa dialami Nabi Muhammad dalam rangka menyampaikan pesan dari Tuhan. Dalam kesedihan-kesedihan itu, istri beliau senantiasa menemani dan memberikan dukungan. Tak hanya itu, Khadijah yang dikenal sebagai saudagar kaya telah sangat banyak memberikan dukungan materi kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bekal untuk berdakwah. Sosok lainnya yang sangat berjasa kepada Nabi Muhammad adalah pamannya sendiri, yakni Abu Thalib. Sosok tersebut terkenal sangat keras dan tegas pembelaannya terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga para penentang Nabi Muhammad di Mekah menjadi gentar untuk melakukan hal-hal buruk kepada Nabi Muhammad. Sebab itulah sangat wajar ketika Nabi Muhammad kehilangan dua orang tersebut merasakan kesedihan yang sangat mendalam, sehingga kita mengaitkan dua peristiwa tersebut dengan Isra Mi'raj yang terjadi tak lama setelah dua orang tersebut meninggal dunia. Memasuki tahun ke-10 kenabian, Abu Thalib, sosok paman yang selalu menjadi pelindung dakwah Nabi Muhammad SAW dari serangan kaum kafir Mekah, harus rela memasuki usia senja yang membuatnya tidak sekuat dulu lagi. Pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, paman yang menjamin hidup dan melindungi dakwah Nabi itu menghembuskan napas terakhirnya. Belum sembuh luka ditinggal paman kesatrianya, 1 bulan 5 hari kemudian, istri yang mencintai dan dicintai Rasulullah, Sayyidah Khadijah, meninggal dunia tepat pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Wafatnya dua orang istimewa ini membuat pengaruh cukup besar dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Kepergian Khadijah sebagai penghibur jiwa, pelipur lara, dan tempat Rasulullah menumpahkan luapan romantismenya adalah pukulan berat bagi beliau. Sementara wafatnya Abu Thalib sebagai penolong, pelindung, dan orang yang selama ini dengan mati-matian membela Rasulullah telah membuka jendela baru bagi orang-orang kafir Quraisy untuk kembali mengancam dan melakukan serangan terhadap beliau. Sehingga tak seorang pun sudi mendengarkan seruan Rasulullah, melainkan semuanya hanya menghina dan mencela Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari yang cerah, salah seorang dari kaum musyrik Quraisy berani mendekati Nabi lalu menaburi debu di kepala mulia beliau. Dan saat Nabi memasuki kediamannya, sisa-sisa debu tersebut masih menempel di atas kepala. Melihat sang ayah pulang ke rumah dengan wajah kotor penuh debu, salah satu putri Nabi menangis bangkit dan membersihkan kepala beliau sambil menangis. Tatkala mendengarkan sesegukan tangisan itu, Nabi berusaha menenangkan putrinya dengan berkata, "Jangan menangis putri kecilku, Allah akan menjamin keselamatan ayahmu ini." Pada saat-saat seperti itu, terucaplah kata-kata kesedihan dari beliau. Kaum Quraisy tak pernah berani berbuat sesuatu yang tidak aku senangi, hingga Abu Thalib meninggal dunia. Lantaran bertumpuk-tumpuknya duka dan derita yang dialami Rasulullah pada tahun itu, maka tahun itu disebut juga dengan sebutan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual. Maka sebelum peristiwa itu terjadi, Allah terlebih dahulu menyiapkan sebuah peristiwa spiritual terhadap kekasihnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil turun ke bumi, menghampiri Rasulullah SAW. Dengan secepat kilat, ketiga malaikat perkasa itu langsung membawa Nabi ke sumur Jam-Jam di dekat Ka'bah.
Dengan penuh kesantunan dan kelembutan, mereka memohon kepada Nabi agar beliau berkenan melentangkan tubuhnya demi mempermudah ritual pembelahan dada yang akan dilakukan sebagai persiapan lahir batin demi menjelajahi alam semesta yang tak pernah dialami oleh satupun makhluk di dunia ini. Tak lama, Mikail langsung membawakan wadah terbuat dari emas berisi air Zam-Zam yang diminta Jibril. Dengan penuh khidmah, Jibril membasuh hati dan dada Nabi menggunakan air Zam-Zam dalam wadah emas tersebut. Segumpal darah hitam ini adalah bagian setan darimu ya Muhammad, terang Jibril kepada Nabi. Setelah itu, Jibril mengeluarkan wadah yang penuh berisi iman dan hikmah. Ia menuangkan seluruh isi wadah tersebut ke dalam hati Nabi, sehingga ilmu hikmah, ilmu yakin dan Islam telah mengkristal dengan hati mulia Nabi Muhammad SAW. Persiapan lahir batin untuk menempuh dahsyatnya rihlah semesta dan menyaksikan tahtanya dirasa sudah cukup. Jibril akhirnya mendatangkan seekor binatang putih bertubuh lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal, dengan 2 sayap di antara kedua kakinya. Kendaraan itu bernama Buraq. Dengan gelora semangat yang tinggi, Nabi segera menunggangi Buraq. Rihlah menjelajahi semesta pun akan dimulai. Sementara Buraq melesat menuju utara dengan mengepakkan 2 sayapnya yang anggun meninggalkan kota Mekah. Dalam perjalanan ini, Jibril mengajak Nabi berziarah ke tempat-tempat bersejarah untuk sejenak melupakan keadaan Mekah yang tidak terkendali. Ia mengajak Nabi singgah sebentar di sebuah tempat asri yang subur dengan kebun-kebun kurma. Lalu, ia mempersilahkan beliau melaksanakan sholat 2 rakaat di tempat itu. "Tahukah di mana engkau tadi sedang sholat?" tanya Jibril, membuat Nabi Muhammad SAW penasaran ketika beliau kembali menunggangi Buraq untuk melanjutkan perjalanan. "Tidak," jawab Nabi singkat. "Engkau tadi sholat di negeri Taibah, negeri yang aman, damai, dan sejahtera. Kesanalah engkau bakal hijrah," ungkap Jibril. Selesai sholat, Nabi kembali menunggangi Buraq. Begitu aba-aba telah diterimanya, secepat kilat ia melintasi sebuah gunung di semenanjung Mesir. Lantas Jibril kembali mempersilahkan beliau sholat di tempat itu. Seperti biasa, Jibril mengungkapkan nilai-nilai historis dari setiap tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW. Selama dalam perjalanan ini, selama berada di atas punggung Buraq dengan kecepatan tak terkira, Nabi menjumpai dan diperlihatkan aneka kejadian aneh dan mengerikan. Aneh karena mungkin sekalipun tak pernah disaksikan dalam kehidupan nyata. Mengerikan sebab seandainya manusia biasa yang menyaksikannya mungkin akan tak sadar diri atau bahkan jantungnya berhenti berdetak. Kejadian-kejadian aneh itu juga dapat menjadi pelajaran berharga bagi umat Muhammad agar tidak terjerembab dalam kubangan lumpur dosa dan semakin menghiasi diri dengan hiasan ibadah serta pengabdian secara tulus kepadanya. Tanpa terduga-duga, Nabi menyaksikan secara gamblang orang-orang aneh dengan tingkah laku yang aneh pula. Mereka membentur-benturkan kepalanya ke sebongkah batu besar. Secara ajaib, setiap kali kepala mereka pecah sepecah-pecahnya, seketika itu juga kepala itu langsung utuh kembali seperti sedia kala, dan mereka membentur-benturkannya lagi, seolah tak pernah merasa jera. "Siapakah orang-orang itu, wahai Jibril?" tanya Nabi. Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang kepalanya merasa berat mengerjakan sholat fardu." Jawab Jibril mengabarkan gambaran azab yang akan ditanggung oleh orang-orang yang tidak mengerjakan kewajiban sholat. Nabi Muhammad juga melihat manusia-manusia dengan cakar-cakar panjang yang terbuat dari tembaga, mencakar-cakar wajah dan dadanya sendiri sampai berdarah-darah. Lalu Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah perwujudan dari kelompok manusia yang pernah menjatuhkan harga diri orang lain di depan publik. Dan masih menurut Jibril, pemandangan aneh berupa seekor lembu yang muncul dari lubang kecil dalam sebongkah batu adalah simbol dari seorang laki-laki yang pernah tergelincir melontarkan kalimat-kalimat yang memicu kontroversi. Ia menyesal telah berbuat demikian dan bermaksud mencabut ucapannya kembali. Namun sebagaimana kata pepatah, nasi telah menjadi bubur. Laki-laki itu tidak akan pernah mungkin memperbaiki dan mencabutnya kembali. Jibril memeluk Rasulullah dan mencium bagian kening di antara kedua mata beliau sambil berucap, "Naiklah wahai Muhammad, engkau adalah tamu yang mulia dan akan menghadap Tuhan yang maha mulia." Tanpa jeda yang lama, Rasulullah dan Jibril melangkahkan kaki untuk kemudian melaksanakan perjalanan Mi'raj. Begitu kedua kaki beliau tepat menginjak tangga yang pertama, tangga itu bergerak naik sendiri bagai sebuah eskalator. Dengan kecepatan tak terkira,
tangga itu membawa Rasulullah dan Jibril terbang menembus awan, terbang tinggi ke angkasa menembus bintang-bintang, melayang tanpa henti hingga sampai di salah satu pintu dari beberapa pintu langit dunia yang bernama pintu para penjaga. Rasulullah dan Jibril kemudian memasuki pintu langit pertama. Begitu langit kaki Rasulullah melewati pintu, terlihat seorang laki-laki berkulit kemerah-merahan berwajah tampan berbadan gagah. Di samping kanan lelaki itu, terdapat sekawanan ruh manusia dan sebuah pintu yang menebarkan semerbak aroma wangi. Sementara di samping kirinya ada kawanan ruh manusia dan sebuah pintu yang menawarkan bau nyinyir. Di tengah-tengah pemandangan yang membingungkan ini, Rasulullah menyapa laki-laki itu dan mengucapkan salam. Ia pun membalas salam dan menyambut dengan santun kedatangan Rasulullah SAW. "Siapa orang ini, wahai Jibril?" tanya Rasulullah. "Dia adalah bapakmu, Nabi Adam. Para ruh manusia itu adalah anak cucunya," jawab Jibril menjelaskan peristiwa yang membingungkan ini. Ketika memasuki pintu langit kedua, Rasulullah melihat dua pemuda yang sedang duduk santai di atas balai-balai yang terbuat dari permata yakut. Mereka adalah Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Kedua nabi itu terlihat dikelilingi kelompok orang dari umatnya. Rasulullah menyapa keduanya dengan mengucapkan salam. Dengan santun, mereka berdua membalas salam dan menyambut kedatangan Rasulullah dengan berkata, "Merhaban, selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh." Lalu kedua nabi itu melafalkan doa kebaikan untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lantas melanjutkan perjalanannya menuju langit ketiga. Di sana, beliau melihat seorang yang amat indah parasnya. Di belakang orang tersebut menyusul sekelompok orang yang tak lain adalah pengikut lelaki yang tampan. Keheranan muncul di benak Rasulullah, sehingga beliau bertanya, "Siapa dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah saudaramu, Yusuf." Kemudian Mi'raj berlanjut ke langit keempat. Langit keempat dilewati dengan cara yang sama dengan langit sebelumnya. Pintu langit terkunci, Jibril mengetuk. Malaikat penjaga pintu lantas membuka sembari menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Di langit keempat, beliau berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Perjalanan kemudian berlanjut menembus langit kelima. Muncullah seorang lelaki berjenggot amat panjang, terurai hampir menyentuh pusar. Laki-laki itu terlihat dikerumuni kawanan manusia dari kalangan Bani Israel. Dengan suara yang jelas dan bahasa yang lugas, Rasulullah sempat mendengar ia tengah berkisah tentang sejarah umat Nabi terdahulu. Ia juga terlihat memberi untayan nasihat kepada para pengikutnya. "Siapa orang ini, wahai Jibril?" tanya Rasulullah. Jibril menjawab, "Ia adalah Nabi yang amat dicintai umatnya, Nabi Harun bin Imran." Di langit keenam, peristiwa yang sama terjadi kembali. Rasulullah tertegun melihat seseorang yang dikelilingi umat yang amat banyak jumlahnya. "Siapa dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Beliau adalah Musa bin Imran." Sekejap berlalu, mereka berdua telah meninggalkan Nabi Musa dan tiba di depan pintu langit ketujuh. Saat Rasulullah sampai di langit ketujuh, lagi-lagi keajaiban enggan pergi dari pandangan beliau. Dengan mata telanjang, beliau melihat Baitul Ma'mur, sebuah bangunan megah bagi istana. Tidak jauh dari bangunan itu, ada pintu-pintu yang sepertinya menuju surga. Ketika tengah menikmati suguhan pemandangan yang ditawarkan langit ketujuh ini, Rasulullah SAW dikejutkan dengan hadirnya seorang laki-laki yang memancarkan aura penuh wibawa, berada di dekat salah satu pintu menuju surga. Laki-laki itu terlihat sedang duduk di sebuah kursi emas dan menyandarkan punggungnya ke sisi Baitul Ma'mur. Rasa penasaran bergejolak di benak Rasulullah. Ia menampilkan wujudnya dalam bentuk suara melalui lisan beliau. "Siapa laki-laki ini, Jibril?" "Dia adalah bapakmu," jelas Jibril, yang lalu menyambut nama seorang nabi yang menjadi bapak monoteisme, yakni Ibrahim alaihi salam. Dia bersama sekelompok umatnya. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, ucapan salam kemudian saling terlantunkan di antara keduanya. Tetapi setelah melafalkan beberapa doa kebaikan untuk Rasulullah, Nabi Ibrahim menitipkan sebuah pesan untuk disampaikan kepada umat Muhammad. "Perintahkanlah umatmu memperbanyak tanaman surga. Sesungguhnya tanah dan debunya makmur, subur dan lapang," pesan Nabi Ibrahim. "Apa yang Anda maksud dengan tanaman surga?" tanya Rasulullah. "Tanaman surga adalah zikir," jawab Nabi Ibrahim alaihi salam. Jibril mengantar Rasulullah sampai ke puncak Sidratil Muntaha, tingkatan di mana Jibril tak dapat melampauinya.
Setelah tiba di tingkatan itu, Jibril sedari tadi menunggu kedatangan Rasulullah ini, lalu menyambut dengan segenggam tangan beliau dan menariknya dengan penuh kelembutan. Secepat kilat, Rasulullah SAW dan Jibril turun ke langit ketujuh dan bertemu Nabi Ibrahim kembali. Ucapan salam saling terlantun antara kedua nabi itu. Jibril lantas turun membawa Rasulullah ke langit ke-6. Berbeda dengan Nabi Ibrahim, di sini Nabi Musa alaihi salam menyambut kedatangan Rasulullah dengan menanyai apa saja yang terjadi di dalam pertemuan rahasia dengan Tuhan itu. "Apa yang Tuhan wajibkan kepadamu serta umatmu?" tanya Musa. "Dia mewajibkan kepadaku serta umatku salat 50 kali dalam sehari semalam," ucap Rasulullah. "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan untukmu dan umatmu, sebab umatmu itu lemah, tak akan mampu melaksanakan kewajiban sholat sebanyak itu. Sungguh, aku telah menguji umatku, kaum Bani Israel, dan menangani mereka dengan penanganan yang lebih rendah dari yang diwajibkan kepada umatmu ini. Tetapi kaum Bani Israel kenyataannya lemah dan meninggalkan kewajiban itu. Sedangkan umatmu justru lebih lemah dibanding Bani Israel, lebih lemah dari semua segi, lebih lemah dari fisiknya, jasadnya, dan badannya, lebih rapuh jiwa dan hatinya, lebih lemah pendengaran dan penglihatannya." Saran Nabi Musa memberi pertimbangan. Mendapatkan saran dan kritik ini, Rasulullah menoleh ke Jibril meminta pendapat. "Iya, itu benar. Jika engkau menghendaki, maka kembalilah ke Tuhan," kata Jibril memberi pendapat. Rasulullah menerima saran itu dan secepat kilat kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai tiba di bawah singgasananya, beliau bersimpuh dan bersujud, lalu menengadah sembari bermunajat dengan penuh keridhaan dan memohon keringanan. "Ya Rob, sesungguhnya umatku ini lemah, tak kuasa menunaikan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Maka ringankanlah beban umatku ya Rob. Aku ringankan beban kepada mereka dengan mengurangi 5 sholat." Sabda Allah mengabulkan permohonan kekasihnya itu dari kewajiban sholat 50 kali menjadi 45 kali. Rasulullah SAW kembali turun menemui Nabi Musa, melaporkan bahwa Allah telah mengabulkan permohonannya mengurangi 5 sholat. Tetapi untuk kedua kalinya, Nabi Musa menanggapinya dengan saran yang sama, meminta beliau untuk kembali menghadap Tuhan dengan memohon keringanan lagi. "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintailah keringanan untukmu dan umatmu, sebab umatmu itu lemah, tak akan mampu melaksanakan kewajiban sholat sebanyak itu," saran Nabi Musa lagi. Tanpa jeda lama, Rasulullah memutuskan kembali lagi menghadap Allah. Seperti permohonan sebelumnya, Allah mengabulkannya dengan mengurangi 5 sholat, sehingga kewajiban menjalankan sholat kini menjadi 40 kali dalam sehari semalam. Keringanan itu lalu dikabarkan kepada Nabi Musa, dan dengan alasan yang sama, Nabi Musa memberi saran serupa kepada Rasulullah untuk kembali menghadap Allah dan memohon keringanan lagi. Lagi-lagi, Rasulullah menerima saran Nabi Musa itu, bersimpuh menghadap Allah memohon keringanan, lalu dikabulkan dengan dikurangi 5 sholat lagi. Tiap kali Rasulullah selesai menghadap Allah, Nabi Musa tetap memberi saran yang sama pula, sehingga membuat beliau harus berulang kali naik turun antara menghadap Allah dan melaporkan hasilnya kepada Nabi Musa. Setiap kali permohonan keringanan jumlah kewajiban sholat itu, Allah mengabulkannya dengan mengurangi 5 waktu sholat. Begitulah demi memikirkan umatnya, Rasulullah rela bolak-balik bersimpuh menghadap Allah dan meminta saran Nabi Musa untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi umat terkasihnya. Ketika bersimpuh menghadap Allah yang ke-9 kalinya, jumlah sholat yang diwajibkan sudah berkurang menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Di bawah singgasananya itu, Rasulullah difirmani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Muhammad, sesungguhnya sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap 1 kali sholat dilipat gandakan 10, sehingga ia berarti 50 kali sholat. Keputusanku tak dapat diubah dan ketetapanku tak dapat disalin. Maka barang siapa mendirikan kewajiban sholat 5 waktu, ia akan masuk surga. Dan barang siapa ceroboh tidak mendirikan sholat, jika aku menghendaki pengampunanmu, aku ampuni dia. Dan jika aku menghendaki azab, maka aku akan mengazabnya. Dan barang siapa bermaksud mengerjakan kebaikan, namun ia tidak mengerjakannya, maka baginya ditulis pahala mengerjakan kebaikan. Dan jika ia mengerjakannya, maka baginya ditulis pahala mengerjakan 10 kebaikan."